Mereka bilang, waktu bisa datang kapan saja. Tapi, mereka tidak bilang kalau waktu bisa berhenti kapan saja. Di sini, di jam tangan saya yang mati terendam lumpur. Tepat pukul 8 pagi, saatnya bumi memutuskan untuk menguap dan menelan apapun yang di atasnya. Sepuluh menit yang lalu, saya melihat seorang ibu. Dia menangis karena kehilangan sandalnya. Kedengaran sepele kan? Tapi saya tahu, dia menangis bukan karena kehilangan sandalnya. Dia menangis karena itu barang satu-satunya yang tertinggal dari rumahnya. Selebihnya hancur, rata, menjadi debu. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, kepada angin, kepada siapapun yang mau mendengar saya. Untuk apa saya di sini? Saya hanya siswa kelas 11. Saya bukan dokter ahli bedah yang bisa menjahit luka. Saya bukan insinyur yang bisa membangun jembatan dalam satu malam. Saya cuma Kayla yang bahkan menahan nangis sendiri saja masih sering gagal. Masih belum bisa. Jujur, saya sempat ingin lari, pulang ke kota yang lebih aman, tidur di kasur yang empuk, melupakan bau lumpur ini, bau kematian ini. Karena melihat semua ini setiap hari melelahkan. Rasanya seperti menimpa air laut dengan sesendok teh. Sia-sia. Tapi kemarin ada seorang anak kecil, namanya Aris, umur sekitar 5 tahun. Dia menarik ujung jaketku dan memberikan sebungkus biskuit. Lalu dia berkata, "Kak, jangan sedih lagi ya. Kalau aku udah besar, aku mau jadi tukang bangunan, biar bisa bangun rumah kakak, rumah impian kakak." Di situ saya mulai sadar, berbakti tidak harus melihat seberapa besar semen yang kita panggul. Berbakti tidak harus melihat seberapa uang yang kita donasikan. Berbakti adalah tetap di sini ketika orang lain membutuhkan kita, ketika orang lain kehilangan tumpuannya. Bangkit tidak harus berlari. Terkadang bangkit adalah berani membuka mata di pagi hari dan berkata, "Ayo, kita coba lagi." Kita tidak sedang membangun tembok yang runtuh saja. Kita juga sedang membangun harapan yang pernah terkubur.
Negeri ini memang akrab dengan bencana. Kita tinggal di atas cincin api, di pelukan samudra yang sewaktu-waktu bisa mengamuk. Tapi kita juga tinggal di hati orang yang tidak tahu caranya menyerah. Lihat tangan saya, memang kotor, memang kasar. Tangan ini yang membantu menggendong para lansia ke tempat yang lebih aman. Tangan ini yang membagikan mencasis bungkus terakhir. Tangan ini yang membantu menggendong orang-orang. Tangan ini yang menggenggam erat tangan saudara-saudara agar tidak merasa sendirian di tengahnya kegelapan. Kita tidak butuh pahlawan berjubah. Kita hanya butuh semangat anak muda yang mau melipat lengan bajunya, yang mau mendengarkan keluh kesah kita, yang mau percaya bahwa di atas tanah yang retak ini, bunga-bunga baru akan tumbuh, bunga-bunga baru akan bermekaran. Kayla, nama yang berbakti untuk bangkit, bukan berbakti untuk dikasihani. Kita bangkit karena kita punya hutang di masa depan. Matahari mungkin terbenam dari puing-puing hari ini, tapi besok saya akan bangun lebih pagi, menyapu semua debu-debu ini. Dan akan saya pastikan, bencana boleh menghancurkan rumah kami, tapi bencana tidak akan berani menghancurkan martabat dan semangat kami. Saya Kayla, dan saya tidak memilih untuk menyerah. Bagaimana dengan kalian?